7. Berbahagialah dengan diri sendiri. Kita hanya perlu menyukai apa yang kita miliki. Dengan begitu, kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk bahagia. Kita hidup hanyalah sementara. Bila sementara itu hanya untuk bersusah hati, maka merugilah kehidupan kita. Karenanya, kebahagiaan hendaknya kita ciptakan sendiri. Jangan melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain. Karena sejatinya bukan tugas siapapun untuk membahagiakan yang lainnya. Lalu, bagaimana cara bahagia dengan diri sendiri? Bab 7, subbab pertama. Mencintai diri sendiri adalah kekuatan untuk memperjuangkan kebahagiaan. Saat kita sibuk mengurusi hidup orang lain, bisa jadi kita tidak bahagia dengan kehidupan sendiri. Bila kita tidak menyukai diri sendiri, kemungkinan besar orang lain pun demikian. Apakah kita akan membiarkan situasi ini berlanjut? Tentu saja tidak, kan? Kita harus bahagia dengan apa yang ada dalam diri kita. Menerima segala kekurangan dan kelebihan dengan pikiran yang terbuka. Sebab bukan tugas orang lain untuk mencintai kita dan membuat kita bahagia. Melainkan kita sendirilah yang harus berusaha. Orang lain bisa saja pergi atau mungkin tidak menyukai kita. Namun, bagaimana kita bisa pergi dari tubuh yang mungkin tidak kita sukai? Selama masih hidup, tubuh inilah yang akan menemani sedih atau bahagia. Tubuh inilah yang berusaha tetap ada untuk mengabulkan apa yang tidak mampu dilakukan orang lain. Karena itulah, sudah sepantasnya kita mencintai diri kita sendiri. Bagaimana caranya? 1. Kenali diri sendiri. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mencintai diri sendiri bisa dimulai dari mengenalinya. Cobalah berdiri di depan cermin. Amati bagian-bagian dari anggota tubuh yang Tuhan ciptakan untuk kita. Begitu sempurna, bukan? Meski dalam wajah itu tidak berdiri hidung yang mancung, tetapi berterima kasihlah, karena hidung itu berfungsi baik untuk bernafas. Kenali bagaimana sikap kita saat merespon masalah. Hal-hal apa saja yang seringkali membuat marah, senang, kecewa, dan lain-lain. Mengenali diri sendiri mencakup fisik, psikis, perilaku, dan kepribadian kita. Bagaimana cara mengenali diri sendiri? A. Luangkan waktu. Ada 24 jam dalam sehari yang dari sekian persennya dapat kita gunakan untuk mengenal diri sendiri. Meskipun mungkin kesibukan kita sangat padat, kita bisa meluangkannya. Ya, jangan menunggu waktu luang, tetapi ciptakan waktu yang luang untuk diri sendiri. Waktu tersebut kita gunakan untuk merenung, meditasi, evaluasi diri, atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Dengan aktivitas tersebut, kita dapat menemukan diri sendiri. Misalnya, menyadari apa yang dapat membuat kita senang setelah melakukan hal-hal yang menyenangkan. B. Jujur pada diri sendiri. Jujur artinya berani mengakui fakta tentang kita. Misalnya, saat bercermin, mungkin kita melihat sosok tubuh gemuk di sana. Jujur sebenarnya itu membuat kita tidak nyaman. Namun, mengingkari fakta tentang kita juga tidak ada gunanya. Justru dengan kejujuran itu, kita akan dituntun untuk menemukan cara menerima diri sendiri. C. Ajukan pertanyaan bijak. Pernahkah Anda berdialog dengan diri sendiri? Mungkin ini terkesan gila. Iya,
Namun, nyatanya ini efektif untuk membantu kita mengenali diri sendiri. Coba tanyakan pertanyaan-pertanyaan bijak pada diri sendiri yang kita jawab dengan jujur. Misalnya, apakah kita seorang pemarah? Tentunya kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, karena kitalah yang memiliki perilaku tersebut. D. Dengarkan suara hati. Kadangkala kita butuh mendengarkan suara hati. Kata orang, suara hati tidak pernah berdusta. Pendapat orang lain bisa berguna. Kita seringkali tidak menyadari apa yang bisa dilihat oleh orang lain. Karena itu, pendapat orang lain tentang kita bisa jadi berguna untuk membantu mengenali siapa kita. F. Menulis jurnal. Cara lain mengenali diri sendiri adalah dengan menulis jurnal. Dari membaca ulang tulisan dalam jurnal tersebut, kita bisa menilai bagaimana kita sebenarnya. G. Mengikuti tes kepribadian. Cara ini bisa membantu kita menemukan jawaban atas pertanyaan, siapa saya? Mungkin hasilnya tidak 100% benar, tetapi tidak ada salahnya dicoba. Sebab soal-soal yang diajukan biasanya menuntut kita untuk memikirkan aspek-aspek yang membantu karakter si penjawab. 2. Terima apa adanya. Kita seringkali tidak nyaman dengan apa yang ada pada diri sendiri, hanya karena pengaruh dari luar. 2. Terima apa adanya. Kita seringkali tidak nyaman dengan apa yang ada pada diri sendiri, hanya karena pengaruh dari luar. Misalnya, ketika melihat iklan body lotion yang menegaskan bahwa cantik itu putih dan mulus, lalu kita yang berkulit gelap jadi merasa buruk rupa. Padahal Tuhan telah menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Meskipun kita mungkin pesek, pendek, berkulit gelap, itulah diri kita. Menolak kondisi yang dimiliki saat ini hanya akan membuat kita merasa tidak bahagia. Padahal dari tubuh pendek, hitam, dan pesek inilah mungkin ada keluarga yang menggantungkan hidupnya. Mengapa kita merasa memiliki banyak kekurangan, sementara tubuh ini memberikan banyak kelebihan yang bisa saja melampaui apa yang tidak bisa kita bayangkan? Untuk itulah, daripada insecure dan merasa memiliki banyak kekurangan fisik, lebih baik kita mengasah kemampuan diri untuk meningkatkan kualitas kita. 3. Tidak perlu merasa sempurna. Meskipun Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, tetapi kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta. Kita tidak perlu harus merasa sempurna untuk dapat menerima diri sendiri atau dipandang berharga oleh orang lain. Cukup dengan memandang sisi positif yang kita miliki. Itulah yang akan membuat kita bersyukur telah menjadi diri sendiri yang bahagia. 4. Fokus pada dunia kita. Ketika kita tidak bahagia, biasanya kita sibuk mengurusi masalah orang lain, di mana kita tidak dibutuhkan oleh mereka. Kita mencoba menghindar dari kenyataan hidup, sehingga hidup dalam drama orang lain. Namun, bila terus-menerus berlari, kita tidak bisa membenahi apa yang menjadi kunci kehidupan kita tidak bahagia. Karena itulah, fokus pada dunia kita. Selesaikanlah masalah-masalah yang ada, dan pupuk terus rasa cinta kita pada diri sendiri. Dengan begitu, hidup ini akan terasa bahagia. 5. Menghargai diri sendiri. Saat orang lain berprestasi,
kita memberikan ucapan selamat untuk memberikan penghargaan. Namun, terkadang kita lupa bagaimana menghargai diri sendiri. Padahal, sejauh ini kita telah bertahan dari badai kehidupan dan bekerja keras untuk membahagiakan diri sendiri. Meskipun barangkali tidak ada prestasi yang dapat dianggap bernilai bagi orang lain. Tetapi bertahan dari duka dan hidup yang berat, itulah yang harus membuat kita sangat berterima kasih pada diri sendiri. Dengan alasan itu, tidak ada alasan lain untuk kita tidak mencintai diri sendiri. 6. Tidak membandingkan. Tidak dimungkiri, saat melihat orang lain tampak bahagia, seperti yang dipajang pada media sosial, terbersit rasa iri. Sebab, barangkali hidup kita tidak sesempurna mereka. Lalu kita pun mulai hidup dengan khayalan untuk bisa bahagia dengan standar orang lain. Namun sayangnya, merasa tidak bernasib sebaik mereka akan membuat kita tidak bahagia. Kita menjadi tidak nyaman dengan diri sendiri, karena terus membanding-bandingkan dengan orang lain. Memang baik membandingkan diri sendiri untuk memacu semangat menjadi diri yang lebih baik. Namun, bila kita tidak siap untuk itu, kita hanya akan terjatuh dari mimpi yang tinggi. Berpikirlah bahwa apa yang baik bagi mereka belum tentu baik untuk diri kita. Mengapa harus menjadi sama dan membanding-bandingkan dengan orang lain? 7. Tidak terbawa arus. Selalu ingin menjadi orang yang serba paling dengan mengikuti standar orang lain hanya akan membuat kita tertekan. Kita terus mengikuti arus yang dipermainkan kondisi. Padahal bisa jadi arus itu sulit kita ikuti. Akhirnya, bukan tidak mungkin kita akan tergelincir dan hanyut di bawah arus. Lalu kita akan menyalahkan diri sendiri karena tidak tangguh dalam bertahan. Padahal, hidup tidak harus memaksakan diri pada jalan yang tidak mampu kita lewati. Kita bisa mencari alternatif lain untuk dapat mencintai diri yang sudah mau berjuang sampai tujuan. 8. Sesekali tidak perlu berusaha. Manusia boleh sekali merasa lelah. Hidup memang tidak mudah, bukan? Kita tidak harus terus berlari. Bila sesekali berjalan, masih bisa sampai pada tujuan. Kita tidak perlu berusaha menjadi sempurna, berusaha membahagiakan orang lain, berusaha baik. Bila itu hanya akan merampas kebahagiaan dalam diri kita. Sesekali berjalanlah dengan kemauan yang membuatmu nyaman. Itu akan menjadi langkah kita lebih pasti dan mencintai diri sendiri. Bab 7, subbab kedua. Hati-hati dengan pencuri kebahagiaan. Jika Anda hidup untuk menyenangkan orang lain, semua orang akan mencintai Anda, kecuali diri Anda sendiri. Paulo Coelho. Jika sekarang kita telah bahagia dengan hidup yang tengah dijalani, kuncilah pintu kebahagiaan itu dari pencuri yang dapat merusaknya. Kunci itu bernama rasa syukur. Bila rasa syukur itu pudar, keamanan dari rasa hidup bahagia hidup kita pun akan mengkhawatirkan. Terlebih, pencuri itu tidak hanya bisa datang dari luar pintu, tetapi juga ada dalam diri kita. Ya, terkadang kebahagiaan kita rusak bukan karena orang lain, tetapi justru dipengaruhi oleh diri sendiri. Misalnya saja, saat kita sangat bahagia mendapatkan hadiah cincin dari suami, tiba-tiba melihat postingan teman yang baru saja mendapat mobil baru dari pacarnya, membuat kita merasa kurang beruntung. Akibatnya,
kebahagiaan itu pun menguap entah kemana. Nah, apa saja sih pencuri kebahagiaan yang perlu kita atasi supaya kunci pengaman kita tetap tangguh? 1. Stres yang tidak teratasi. Saat kita stres, pikiran dan hati akan menjadi tegang. Efeknya, kebahagiaan yang seharusnya dapat dirasakan justru terabaikan karena kita fokus pada masalah yang membuat stres. Misalnya, saat seorang ibu pekerja sedang stres oleh pekerjaan, tetapi anak-anaknya malah tidak mau ditinggal dan meminta ditemani untuk bermain. Sebenarnya jika pikiran sedang baik-baik saja, momen kebersamaan itu menjadi hal yang membahagiakan bagi seorang ibu. Namun, karena stres sedang berkuasa, bukannya senang, ia malah menjadi emosi. 2. Membiarkan iri hati. Iri hati adalah pencuri kebahagiaan yang kerap masuk ke dalam hati manusia. Seperti penyakit, ia menggerogoti kunci keamanan kita hingga kebahagiaan yang ada di dalamnya bisa terkikis habis. Misalnya, saat kita iri pada hubungan orang lain yang terlihat sangat romantis, sehingga merasa tidak bahagia dengan hubungan sendiri yang datar-datar saja. Padahal, bisa jadi orang lain justru iri kepada kita yang hubungannya stabil, tanpa konflik, pelik, atau cinta yang keterlaluan. 3. Emosional. Sifat kita yang emosional bisa jadi membuat orang lain tidak nyaman. Suasana yang tadinya bahagia bisa saja rusak oleh perilaku kita yang emosional. Misalnya, saat sedang merayakan ulang tahun di sebuah kafe, tiba-tiba mati lampu. Lalu kita pun marah-marah kepada manajer kafe tersebut, sehingga membuat suasana tegang dan tidak menyenangkan. Padahal, tanpa marah-marah begitu, seharusnya kita sedang merayakan ulang tahun yang lebih romantis, dengan lilin-lilin yang dinyalakan sangat indah. 4. Berbohong. Satu kebohongan akan memberatkan kebahagiaan yang seharusnya kita rasakan. Mengapa demikian? Karena orang berbohong biasanya merasa khawatir bila kebohongannya terbongkar. Karenanya, rasa cemas, takut, dan rasa bersalah itu mencuri kebahagiaan milik kita. 5. Membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain terkadang akan menguras energi. Bila aktivitas tersebut membuat kita merasa kalah, kita menjadi sedih dan marah. Padahal, saat kita jauh lebih baik dari orang lain pun, tidak menjamin kita pasti merasa bahagia. Karena, bila terus melibatkan diri sendiri dalam kompetisi, hati kita akan cemas, tersaingi. Itulah pencuri kebahagiaan yang biasanya tidak kita sadari. 6. Merasa harus perfeksionis. Semua orang pasti punya kecenderungan menginginkan hidupnya berjalan sempurna. Kalau bisa, jangan ada celah untuk membuat hati kita bersedih, kecewa, atau marah. Namun, bukannya itu mustahil. Hidup itu tersusun atas ketidaksempurnaan yang membuat kita merasa menjadi manusia. Dengan menuntut hidup yang harus sempurna, hanya akan membuat kita terbebani dan tidak bahagia. Demikianlah perusak kebahagiaan yang dapat membuat kita merasa buruk. Oleh karenanya, jaga hati kita dari keenam pencuri tersebut. Dengan begitu, semoga kebahagiaan akan hidup awet di dalam hati kita, sekalipun ada banyak orang yang tidak menyukainya. Bab 7, subbab ke-3. Tabel bercermin. Karena kebahagiaan harus diperjuangkan, adakah langkah yang paling berat
sehingga membuatmu tidak bahagia sampai detik ini. Profil penulis: Sabrina, lahir di Balikpapan pada Januari 1986. Menyelesaikan studi terakhirnya pada jurusan akuntansi di salah satu universitas di Semarang. Dulu, saat kuliah, penulis memulai karir kepenulisannya dengan menulis di berbagai penerbit di kota Yogyakarta. Pengalaman sebagai pegiat literasi itulah yang menjadi bekal dan tabungan pengetahuan untuk menjadi penulis ulung. Buku-buku bertema motivasi, agama, dan entertainment adalah bacaan favorit penulis. Bahkan sejauh ini, ia terbilang giat mengupdate perkembangan referensi di bidang ilmu komunikasi dan ilmu psikologi pengembangan diri. Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Memperjuangkan hidup yang bahagia dari orang-orang yang berusaha mengusiknya. Sudah berusaha begitu keras, tetapi tak pernah dianggap. Segala-galanya sudah diberikan, tetapi tetap tak bernilai banyak bagi mereka. Perjuangan ini sungguh melelahkan. Apa yang salah? Apalagi yang bisa dilakukan? Bila kamu masih terjebak dalam usaha untuk menyenangkan semua orang, kebahagiaanmu akan berkurang. Waktumu pun tidak akan cukup untuk melakukan semua usaha itu. Satu-satunya saran paling bijak yang pernah ada adalah berhenti. Sayangi dirimu. Dengan buku ini, kamu tidak sendirian. Cerita-cerita sederhana yang sering dialami banyak orang akan menemani langkahmu mencintai diri sendiri. Berisi tentang kisah-kisah tidak menyenangkan dalam hidup. Bagaimana kita memandang masalah, tentang dunia yang tidak ramah, sampai dengan cara menghadapinya supaya hidup kita tetap bahagia. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini, saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri. Jalaluddin Rumi.